lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Hari ini Bang Kica ada di Bukit Tinggi, pulang kampung, dan ini adalah hari yang ke-6. Bang Kica berangkat ke Bukit Tinggi, naik ke mobil, jalan darat, dan jarak tempuhnya saat ini jauh berkurang dengan selesainya jalan tol Bangkahuni Palembang. Ini adalah kepulangan Bang Kica setelah lebih kurang 3 tahun ya. Sejak Covid Bang Kica nggak pernah pulang. Dan meski di kampung halaman Bang Kica saat ini tidak ada lagi saudara atau kerabat dekat yang tinggal, semuanya ada di rantau, tetapi selalu saja panggilan, rasa kangen, rasa rindu terhadap kampung halaman datang. Dan rasa kangen tersebut kadangkala tidak bisa ditunda, tidak bisa ditekan, dan obatnya adalah pulang kampung. Apa yang membuat orang-orang ingin pulang kampung, atau bahasa keren lainnya adalah mudik? Padahal banyak di antara mereka sebenarnya secara keluarga semuanya sudah ada di rantau. Tetapi keinginan untuk pulang ke ranah selalu hadir dalam hati sanubari banyak orang. Menurut Bang Kica setidaknya ada 3 hal yang mengundang kita ingin kembali pulang ke kampung halaman. Pertama adalah rindu akan tempat, rindu akan situs-situs yang pada masa kecil dulu seringkali kita kunjungi. Entah itu tempat bermain, entah itu lokasi-lokasi tertentu yang mengandung arti tersendiri bagi pribadi seseorang, yang mungkin saja ini sifatnya personal, entah juga suasana lingkungan, suasana keakraban, keintiman. Lalu yang kedua adalah rindu akan kerabat, teman-teman semasa kecil. Karena tidak semua di antara kita merantau. Pasti sebagian besar ada yang tumbuh, berkembang, dan menghabiskan waktu sampai meninggal di kampung. Di kampung Bang Kica, orang-orang ini kita beri gelar Tiang Nagari. Artinya mereka-mereka inilah yang hari-hari hidup berdomisili di kampung, dan mereka punya tanggung jawab moral untuk menjaga tatanan sosial yang ada di kampung. Rindu pada teman-teman masa kecil ini kadang-kala memang susah untuk ditekan. Meski secara teknologi kita sudah bisa sekarang melakukan komunikasi jarak jauh dengan video call misalnya, tetapi chemistry yang dapat dengan keep kontak langsung itu jauh lebih mendatangkan suasana teduh, suasana nyaman, suasana akrab. Lalu yang ketiga barangkali saja adalah makanan. Ya, makanan yang hanya ada di kampung kita, makanan yang sulit kita dapatkan di kota. Mungkin bisa saja kita membuatnya di kota, tetapi ada taste, rasa-rasa atau sentuhan-sentuhan tertentu yang hanya bisa kita dapatkan di Bukit Tinggi. Setidaknya bagi Bang Kica 3 hal tersebutlah yang mengundang Bang Kica untuk selalu merindukan kampung halaman. Untuk tempat-tempat yang Bang Kica kangenin adalah tempat bermain semasa kecil. Ada yang di kampung Bang Kica itu namanya itu Badorai. Badorai itu adalah satu tempat yang terletak di kaki Gunung Merapi. Dan untuk mencapai titik yang paling kita kangenin di Badorai tersebut adalah titik air terjun. Kita perlu perjuangan yang luar biasa karena medannya yang cukup berat, lalu belukar-belukar yang menghambat perjalanan, dan tentu tingkat kekuatan kita atau kehandalan kita dalam menempuh medan pada saat belia dulu jauh berbeda dengan keadaan kita di usia, atau minimal keadaan Bang Kica di usia sekarang ini. Dan Bang Kica menelusuri jalan tersebut dengan 5 orang teman, 2 diantaranya
berhenti di tengah jalan karena mereka yakin tidak mampu untuk mencapai titik air terjun Badurai. Dan alhamdulillah Bang Kicak mampu untuk mencapainya. Itu soal lokasi yang Bang Kicak kangenin. Di samping lokasi-lokasi lainnya tentu saja ada sesuatu yang di zaman Bang Kicak nggak ada, yaitu namanya jenjang sejuta. Itu adalah sebuah jenjang seperti tembok Cina yang dibangun dari Kenegarian Pangkal Senayan, yang jumlah anak tangganya orang memberi gelar 1 juta. Mungkin tidak sampai 1 juta, tetapi ada job. Kalau nggak percaya silakan hitung gitu. Dan itu titik akhirnya lebih kurang di ketinggian 1.200 meter di pinggang bukit. Dan dari titik tersebut kita bisa melihat kota Bukit Tinggi dan kampung-kampung di sekitarnya. Itu juga Bang Kicak kunjungi. Lalu kalau soal makanan, setidaknya ada 2 makanan yang Bang Kicak kangenin di Bukit Tinggi. Satu adalah yang namanya ampiang dadiah. Ampiang dadiah ini adalah satu panganan atau makanan yang bahan bakunya adalah beras pulut yang digoreng sampai gonseng kering, lalu ditumbuk sehingga berbentuk lempengan-lempengan. Itu ampiangnya. Lalu dadiahnya adalah hasil fermentasi susu kerbau. Jadi dia seperti keju ya, tetapi lembek. Lalu ditambah dengan gula aren dan diseduh dengan air panas. Ini ampiang dadiah. Benar-benar sesuatu yang sangat khas, yang sepanjang perjalanan Bang Kicak di Santoro Nusantara atau berbagai belahan dunia hanya Bang Kicak dapatkan di Bukit Tinggi ini. Jadi ampiang dadiah adalah salah satu makanan khas yang seringkali Bang Kicak kangenin, dan itu salah satu tujuan kalau Bang Kicak pulang kampung. Lalu ada lagi salalawa, yaitu semacam gorengan bulat dan berbagai kuliner-kuliner khas lainnya yang mungkin hanya bisa didapatkan di kampung halaman. Adakah teman-teman kangen dengan kampung halaman? Dan apa yang teman-teman kangenin di kampung halaman teman-teman? Silakan komen. Dan terakhir Bang Kicak ingin mengajak kita semua, mari kita galakkan wisata lokal. Berwisatalah di negeri sendiri, dan salah satu tujuan yang layak kita pertimbangkan adalah kembali ke kampung halaman, karena dengan kembali ke kampung halaman kita membuka kembali memori-memori lama, berkontribusi pada sanak saudara dan teman-teman sepermainan di masa kecil. Demikian kicau pendek soal kampung halaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu harus tetap semangat. Dari kaki Gunung Merapi, Bang Kicak berkicau.